Kalau orang memahami akidah yang benar, Allah senantiasa ngelihat, jangankan kamera, Allah rekam saya kok. Jangankan kemudian cuma kamera, cuma di dunia, Allah mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Maka apa yang saya katakan, jangankan antum mau rekam, antum mau sebarkan, terserah. Allah kemudian mencatat omongan saya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Orang yang kemudian berada dalam akidah Islam, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika dia diawasi oleh Allah, dia nggak banyak bermaksiat. Contoh misalnya, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seseorang yang sangat luar biasa ketakutan individunya, walaupun nggak dilihat oleh orang lain. Jadi gini, seorang laki-laki beli tanah pada seorang laki-laki yang lain. Ternyata setelah dia beli, dia mau nanam di tanah itu, pas dia gali dapat emas. Emasnya bukan satu dua, selantak dua lantak emas. Jelas sampai di sini, emas banyak sekali. Setelah dia dapat emas, kalau ada yang dapat emas, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dia ambil, lalu dia bawakan kepada yang jual. Dia bilang, mohon maaf akhi, yang saya beli kemarin itu adalah tanah, saya nggak beli emas. Karena itu ini saya dapat emas, maka ini tidak ada dalam akad kita. Sekarang saya balikin emasnya kepada kamu. Apa kata yang jual? Mohon maaf akhi, yang saya jual kemarin itu tanah berikut isi-isinya. Berarti ini emas bukan punya saya. Oh cap, ini juga bukan punya saya, ini juga bukan punya saya. Akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakim kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan umum. Jelas Bapak Ibu sekalian, sama-sama nggak mau emas. Bayangkan itu terjadi pada masa sekarang. Jangankan emas di dalam tanah, yang di luar aja hilang Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, ini ketakwaan individu. Orang yang bertakwa itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jangankan urusan apapun, yang ada jadi nggak mau, apalagi wasiat bapak ibunya. Nggak akan jadi masalah kalau anak-anak bertakwa, insya Allah. Cuma anak-anak yang nggak bertakwa, bapak ibunya meninggal, yang pertama diributan adalah warisan. Kalau bertakwa, ngapain kemudian? Saya selalu ajarin pada anak-anak saya gini, sesuatu itu mendekat kamu ke Allah atau tidak? Kamu tidak dibeliin mainan, kamu nggak pernah ribut. Beliin mainan, kalian ribut, mainannya Abi ambil. Dan Bapak-Ibu sekalian, artinya apa? Sesuatu itu mendekatkan pada Allah atau tidak? Kalau orang sudah kemudian benar-benar sudah akidahnya benar pada Allah, maka secara individual dia terjaga daripada berbuat maksiat secara sengaja dan sukarela. Paham Bapak-Ibu sekalian? Nah ini kalau kemudian orang paham tentang katakan individu, dia sholat, dia baca Quran, dia tahajud, maka ketika orang lain tidur, dia berdiri sendiri menghadapkan ridho Allah, maka dia akan senantiasa Allahu Akbar, Allah lihat saya. Mau bermaksiat, sebentar. Mau buka film porno, ya Allah, kalau saya nanti mati buka ini gimana? Felicio mati buka film porno. Yang saya nggak perlu dengan Anda. Yang soalnya apa? Anak saya, buset, bapak saya mati ngeliat film porno. Lagi TikTokan mati gitu. Gak usah. Kalau Anda benar-benar tahu Allah itu dalam, Anda kenal Allah, Anda kan benar-benar sulit untuk bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, Anda pasti akan merasa sangat bersalah banget. Gitu kan ya. Lah kenapa? Karena Anda benar-benar sudah kemudian ditanamkan akidah Islam. Ketakwaan individu ini pilar yang pertama. Tapi kalau orang-orang cuma takwa secara individu, Allah tahu Anda itu lemah. Makanya kemudian Rasul katakan, innama yakulu dzi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu cuma memakan domba-domba yang sendirian. Paham maksudnya? Serigala itu ibaratnya maksiat. Maksiat milik orang yang sendirian. Coba lihat saja, orang-orang sendiri itu biasanya maksiat. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak laki-laki yang baru balik, jangan boleh anaknya ngunci pintu. Serius, jangan boleh ada kunci di kamar anaknya. Orang Amerika, pas saya pergi ke Amerika itu, mereka nggak ada kunci di pintu anak laki-lakinya. Lah kenapa? Karena anak laki-laki kalau misalnya sudah di kamar sendirian, ngunci pintu, di dalam ada internet, ada kemudian HP, yang dibuka apa? Kemungkinan besar pornografi. Jelas sampai di sini? Lah kenapa? Karena kesendirian itu akan lebih mudah digoda oleh syaitan. Tapi kalau bareng-bareng biasanya lebih enak untuk beribadah.